Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat Islam wal iman wa kafa biha min ni'am, yang telah menghadirkan kembali kita di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, melanjutkan kajian yang mulia Al-Hikam dari Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pada hikmah yang ke-37. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, man amsaka syai'an, barang siapa yang menahan akan sesuatu, yara anna infaqahu khairun min imsakihi, dan menurut pandangannya dengan menginfakkan hartanya itu lebih baik daripada menahannya. Bahwa minal mu'thirina lid dunya, maka orang ini dikategorikan seorang hamba yang mementingkan akan keduniaannya. Di dalam hikmah ini Al-Imam Al-Haddad menjelaskan kepada kita sudut pandang yang ada pada orang-orang yang beriman, juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Tentunya dari setiap golongan ini memiliki perbedaan, pandangan yang tidak sama. Ada orang yang memandang terhadap yang mestinya diinfakkan dari harta yang dia miliki, menurut pandangannya itu lebih baik ditahan daripada dikeluarkan. Tidak mengeluarkan harta itu lebih baik daripada mengeluarkan harta. Nah, berkenaan dengan mengeluarkan harta ini, kalau hukumnya wajib, maka itu tidak ada tawar-menawar untuk menahan atau mengeluarkan. Contohnya harta zakat. Ketika harta seseorang memenuhi syaratnya dan dia diwajibkan untuk mengeluarkannya, maka wajib dia keluarkan tanpa ada tawar-menawar. Yang kedua, dari sisi mengeluarkan harta di luar kewajiban. Nah, ini namanya perkara yang dianjurkan, disunnahkan, di luar dari perintah wajib mengeluarkan harta. Fulan punya harta, tapi dia punya sudut pandang, ini harta yang aku miliki, jika aku tahan lebih baik daripada aku mengeluarkan. Maksudnya hartanya lebih baik ditahannya daripada dia keluarkan. Ya, kalau dikeluarkannya kepada tujuan yang tidak baik, maka pandangannya betul. Tapi kalau tujuannya baik, di balik daripada perbuatan baik itu ada pahala, ada kedudukan yang tinggi, ada derajat yang tinggi,
tapi ditahannya. Nah, sudut pandang yang ini yang disalahkan, artinya tidak dibetulkan. Dan orang yang seperti ini dikatakan pada hikmah ini adalah orang yang mengutamakan dunianya, padahal dia bisa untuk mengeluarkan tanpa menahan hartanya, cuma dia punya sudut pandang ditahan lebih baik, artinya tidak dikeluarkan lebih baik daripada dikeluarkan. Kalimat ithar mengutamakan. Ithar itu artinya atau maknanya mengutamakan sesuatu melebihi dari kebutuhan yang ada pada dirinya, yang dimiliki olehnya. Mengutamakan orang lain di atas kebutuhan yang dia butuhkan. Nah, ini namanya ithar. Di dalam bahasa Al-Quran, ithar ini bisa didapatkan oleh orang yang tidak beriman, juga bisa dilakukan dan didapatkan oleh orang yang beriman. Yang difahami oleh orang yang beriman dan yang difahami juga oleh orang yang tidak beriman, pada kalimat ithar, perbuatan ithar atau sikap mengutamakan sesuatu terhadap orang lain atas dirinya, itu tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang beriman. Kita orang yang beriman, maka di dalam bersikap untuk mengutamakan orang lain di atas keperluan yang ada pada diri kita adalah sikap yang terpuji. Dia bukan sesuatu yang harus, dia bukan sesuatu yang mesti. Ithar ini mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah sifat, ini adalah akhlak yang tidak semua orang bisa memahami kecuali mereka yang di dalam keimanannya kepada Al-Quran betul-betul sempurna. Ada orang yang butuh bantuan, tapi kita juga memerlukan. Contoh, tetangga kita belum makan, seharian belum masuk ke dalam perutnya makanan. Kita pun sama, seharian belum masuk di dalam perut kita makanan. Cuma bedanya antara tetangga kita dengan kita, tetangga kita ini tidak punya apapun yang bisa dimasak untuk dimakan, tapi kita ada beras, atau kita ada uang untuk beli beras, beli makanan. Tetangga kita yang tidak ada, dua-duanya butuh, ya, dua-duanya butuh. Kita butuh makan, tetangga kita juga butuh untuk makan. Tetangga tidak punya apa-apa yang bisa dia makan, sedangkan kita masih punya sesuatu yang bisa dimakan atau bisa dibeli untuk dimakan. Nah, di sini peranan ithar, mengutamakan akan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita,
bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kalau anak kasih dia, aneh yang kelaparan. Kalau aku kasihkan beras ini ke tetanggaku, aku yang kelaparan. Nah, sudahlah, aku tidak mau kasih tetanggaku, aku mau makan, aku mau kenyang juga. Salahkah? Tidak salah. Apa sebab? Karena dua-duanya butuh. Dua-duanya butuh. Yang tetangga lapar, dirinya juga lapar. Yang tetangga nggak punya apa yang bisa dimakan, dia punya. Tapi karena sama-sama butuh kepada ini makanan, akhlak bermain atau tidak dimainkan, ditampilkan di sini peranan kita. Kalau dia mengatakan pada dirinya, sudahlah biarlah tetanggaku tidak makan, yang penting aku kenyang, maka tidak ada di dalam diri ini orang makna itsar, mengutamakan keperluan orang lain di atas dirinya. Tapi dia tidak dikatakan salah dengan sebab dia juga butuh makan. Ya. Sikap yang kedua, gambarannya sama. Ini orang mengutamakan tetangganya yang lapar, walaupun dia sendiri butuh makan. Dengan cara bagaimana? Nasinya 1 bungkus atau berasnya 1 kilo dibagi 2 sama dia, dikasihnya setengah kilo ke tetangga yang belum makan, setengah kilonya untuk dia. Ini namanya itsar. Tapi puncak daripada itsar, mengutamakan orang lain pada diri orang yang beriman, yang memahami daripada sifat dan akhlak yang mulia yang dinamakan itsar sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, dia mengutamakan orang lain di atas keperluan dirinya. Bukan setengah-setengah, tapi full dia utamakan orang lain, dan dia berani mengorbankan dirinya. Bukan artinya mengorbankan ini mati kelaparan, Pak, dengan contoh yang saya gambarkan tadi. Meski dia kasih 1 kilo beras itu kepada tetangga, dia tidak akan mati kelaparan. Mungkin saja dia kondisinya masih kenyang, sedangkan tetangga ini sama sekali belum makan. Dia kasihlah 1 beras kilo ini tadi, 1 kilo beras ini tadi ke tetangga, sehingga dia malam itu, hari itu tidak makan, karena berasnya dikasihkan ke tetangganya yang kenyang. Nah, ini dia tidak makan seharian, yang memberikan beras ini tidak sampai mati, tidak sampai dia tidak makan itu hari sampai membinasakan. Beda kalau sampai membinasakannya. Paham? Nah, sikap yang kedua inilah yang teruji di sisi Allah. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tapi di sisi yang lain ada itsar, mengkedepankan, mengutamakan orang lain atas dirinya. Cuma tidak didapati kecuali ada pada diri orang-orang yang tidak beriman. Mengutamakan apa? Mengutamakan dunia. Kalau iman, orang yang beriman, dia mengutamakan akhirat. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan yang pertama, itsar bagi orang yang tidak beriman. Dalam surat Al-A'la itu, Sabbisma rabbika alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sanukiruka faladan salama ya sebutkan. Fadzakir innama anta bukan. Surat Al-A'la itu fadzakir. Qad aflaha man tazakka.
God aflaha man tazakka. Beruntung orang yang menyucikan hati jiwanya, dirinya. Ya, ini orang-orang yang beriman. God aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Kemudian dia mengingat kepada Tuhannya, yaitu Allah, fa shalla. Dan mereka mendirikan salat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thirunal itsar. Ada kalimat itsar. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Ini versi orang yang tidak beriman, maksudnya orang kafir. Kalau orang yang beriman, mereka berusaha mensucikan jiwanya dari penyakit hati. Mereka berusaha untuk menghilangkan apa yang menjadi penghalang antara dia dengan Tuhannya. Tidak ada di dalam hatinya, dia tidak mau di dalam hatinya terjangkit iri, dengki, hasud, benci, sombong. Makanya di situ Allah mengatakan God aflaha man tazakka. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya, hatinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan mengingat akan Tuhannya, yaitu Allah, lalu dia mendirikan sholat. Tapi kalau untuk orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi mereka mengutamakan, maksudnya orang kafir, dan mereka orang-orang kafir mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu tempat yang kekal, lebih baik daripada dunia. Dia lebih baik daripada dunia, akhirat tersebut, dan tempatnya kekal. Inilah yang ada pada orang yang beriman. Mereka tidak mengutamakan dunia. Bukan berarti mereka tidak boleh mengambil dunia, tapi tidak mengambisi terhadap dunia. Sama orang mengatakan, ada orang dijadikan sama Allah, dia menjadi orang kaya, nggak jadi masalah. Kalau dia dijadikan hamba Allah, mukmin, muslim, kaya raya. Tapi yang jadi masalah kalau orang muslim, mukmin berambisi untuk jadi kaya. Nah, ini masalah. Ambisi untuk urusan kaya, urusan dunia itu cuma dimiliki sama orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia punya ambisi juga, tapi urusan akhirat, bukan sesuatu yang ditinggal. Lihat, Allah dalam Al-Quran mengatakan bal tu'thirunal aitan, mengutamakan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lalu di ayat yang lain Allah menceritakan dan memuji sifat mengutamakan orang lain di atas kebutuhan dirinya. Itu Allah jelaskan dan ditujukan kepada kaum Ansor, sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Jadi generasi pertama dari kalangan sahabat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad, itu ada kalangan muhajirin, ada kalangan ansor. Kalau orang-orang sahabat muhajir itu orang yang berhijrah, yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, diusir dari kota Mekah, maka berhijrahlah mereka ke kota Madinah. Makanya ini dinamakan sahabat muhajir. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Di Madinah itu ada kelompok, ada golongan yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada Allah juga. Tapi mereka asli penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah ini, asli penduduk Madinah ini dinamakan sahabat kalangan Ansor.
Jadi ada muhajirin, yaitu yang berhijrah. Ada ansor, memang asli penduduk Madinah yang menerima siapa yang berhijrah ini tadi dari kalangan orang yang beriman. Orang-orang mukmin yang berhijrah, yang diusir dari Mekah, itu Pak, mereka keluar dari Mekah itu tanpa membawa harta benda. Nggak ada yang bawa sertifikat tanah, nggak ada yang bawa harta kendaraan, binatang, unta, ternak, kebun hasil, nggak ada. Bahkan mereka itu keluarnya diem-diem, hijrahnya itu diem-diem, di kegelapan malam, menjelang waktu fajar mereka keluar. Saat orang-orang kafir Quraisy itu sedang istirahat, sedang tidur. Karena khawatir akan dibunuh kalau ketahuan, dan perintah untuk berhijrah sudah turun. Maka berhijrahlah mereka. Yang terang-terangan berani mengumumkan hijrahnya itu cuma Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab yang berani terang-terangan memberitahukan di halayak umum. Di siang hari, "Inni hajirun, aku mau berhijrah." Kata Umar bin Khattab di halayak pembesar Quraisy dan orang-orang kafir saat itu, yang tidak terima dengan hijrahnya aku tunggu di balik bukit ini. Maksudnya di balik bukit kota Mekah. Ya. Yang ingin istrinya menjanda dan anaknya yatim, aku tunggu. Nah, ini Umar memang nggak ada rasa takut. Umar bin Khattab satu-satunya sahabat yang berani mengumumkan akan dia mau hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, orang yang hijrah dinamakan muhajirin, yang penetap asli suku di kota Madinah atau Yathrib dinamakan ansor. Semua ini dari kalangan sahabat Nabi, generasi pertama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, yang memeluk Islam. Orang ansor memiliki sifat yang dipuji sama Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran, dan itulah yang dinamakan ithar. Kalau ayat yang sebelumnya yang saya bacakan juga ithar, tapi itharnya mementingkan urusan dunia, dan itu hanya didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Lihatlah, Allah tegur, Allah kasih tahu kepada kita yang beriman, ini loh keadaan itharnya orang-orang kafir, ini loh keadaan itharnya orang-orang munafik, orang yang tidak beriman. Mereka tidak mau mengutamakan akhirat, mereka maunya mengutamakan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu kekal, tidak seperti dunia. Tapi pada ayat ini yang Allah tujukan kepada kaum Ansor, itharnya itu bukan masalah dunia, memang untuk akhirat. Mereka ngerti akhirat, mereka tahu dunia itu tidak kekal, yang kekal akhirat. Mereka tahu dunia itu tidak baik, yang baik itu akhirat. Makanya ithar yang Allah tunjukkan kepada kita orang yang beriman, itu ayat ditujukan kepada mereka sahabat Ansor. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'u dara wal iman, dan mereka orang-orang Ansor, maksudnya orang-orang Ansor. Alladzina tabawwa'u, yang memang aslinya penduduk Madinah itu kaum Ansor dari kabilah suku Aus ataupun suku Khazraj yang disatukan oleh keimanan. Mereka tadinya itu paling sering perang suku. Suku Aus dan suku Khazraj ini paling sering berperang gitu. Perangnya itu pun gara-gara ada yang mengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Yang mengadu domba tidak lain orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, di utara kota Madinah. Kalau Aus dan Khazraj di selatannya. Khaybar itu masih ada sampai sekarang. Bahkan peninggalan benteng Khaybar itu masih ada sisa-sisanya. Yang penaklukan benteng Khaybar yang paling sulit dilakukan oleh kaum muslimin, yang menjadikan orang Yahudi keluar dari bumi Arab, dari Madinah terusir lagi dia. Nah, itu benteng Khaybar namanya. Yang menjadi propagandanya orang Yahudi. Yang jadi propagandanya orang Yahudi. Sekarang mau dipakai lagi sama dia di bumi Palestina. Gaza sama West Bank itu dipecah sama dia. Tujuannya
yang di Gaza sama yang di sisi utara itu bahantam lagi, mau dipakai trik lama. Aus dan Khazraj ini daripada kalangan Ansor, sahabat yang pertama beriman, mereka memiliki sifat dan karakter yang mulia hingga Allah memujinya di dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang Ansor asli penduduk kota Madinah yang bertinggal di Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Walaupun Nabi masih di Mekah, walaupun Nabi belum berhijrah, sebagian dari mereka itu sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad, sudah beriman kepada Allah, sudah Islam. Mulai dari yang sedikit sampai banyak, tinggalnya di kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu cinta terhadap kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Disambut orang muhajirin yang datang dari kota Mekah menuju Madinah itu disambut sama kaum Ansor, sahabat Ansor. Nah, bedanya kalau yang di ayat surat Al-A'la, orang kafir itu mengutamakan dunia, pada surat ini di ayat yang lain orang-orang yang beriman mengutamakan akhirat. Ya, ini mudah-mudahan ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita disempurnakan iman dan pemahaman kita perihal tentang apakah bagus menahan sesuatu dari harta yang kita miliki dengan keyakinan lebih baik aku tahan daripada aku keluarkan. Padahal kalau dia keluarkan itu mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi ditahannya. Nah, pada kisah sahabat Ansor yang merupakan pujian dari Allah terhadap ithar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, itu contoh yang real, yang nyata, yang pernah terjadi, dan kisah kejadiannya diabadikan Allah di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Allah berikan kita pemahaman insya Allah, dan Allah jadikan di dalam hati kita ithar, mengutamakan orang lain dari diri kita sendiri, sebagaimana mereka kaum Ansor mengutamakan saudaranya al-muhajir. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu suka, cinta terhadap kaum muhajir yang datang kepada mereka, kaum Ansor. Cintanya, Pak, sukanya itu bukan dengan mulut doang, tidak habis dengan ucapan, tapi ada pembuktian. Anda bayangkan orang-orang muhajir yang datang dari Mekah ke Madinah itu tanpa memiliki apapun lah, harta benda ataupun kekayaan mereka bawa. Tapi orang Ansor yang memiliki kelebihan, baik itu dari sisi harta benda ataupun dari sisi manusianya, ada yang menawarkan kepada kaum muhajirin, aku punya 2 lahan kebun, ambillah 1 lahan kebunku untukmu, satunya untukku. Maksudnya dikasihkan kepada kalangan muhajir. Jadi bukan sekedar ucapan menerima ahlan wa sahlan, tapi juga tidak dibantu, dibiarkan begitu, tidak. Itharnya mereka itu memberikan bukti, tidak sebatas ucapan. Apa yang dibutuhkan oleh kaum muhajirin? Dikasih. Yang punya kelebihan rumah lebih dari 1, mereka kasihkan ini rumah 1 untuk orang muhajir. Aku punya 2 rumah, 1 ambillah, satunya untukku. Luar biasa. Bilang sahabat muhajir, lah, kami tidak mau, kecuali kalau kau ingin bantu, tunjukkan kami pasar. Biarlah kami berdagang, biarlah kami berusaha, bekerja. Nah, di antara yang meminta ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Memang ahli perniagaan, hingga paling tajirnya di antara sahabat Nabi kita Muhammad dari kalangan muhajirin, karena hebat di dalam berniaga. Tadinya tidak ada apa-apa. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan,
Mereka tidak serta-merta mau menerima apa yang didatangkan dan diberi oleh kaum Ansor, tapi mereka lebih pun karena mempunyai rasa malu dan harga diri, namun tidak menolak bantuan. Di antara mereka kaum Muhajirin mengatakan, siapkan saja bibit bagi yang menyiapkan lahan pertanian, sawah misalnya. Kalian kaum Ansor siapkan kami bibit unggulnya. Nanti kami yang mengelola ini lahan, hasilnya bagi dua. Jadi kebunnya tidak diterima, cuma hak pengelolaan dikerjakan oleh orang muhajir, sahabat muhajirin, hasilnya bagi dua karena yang modalin kaum Ansor. Di antara mereka kaum Ansor yang memiliki istri lebih dari satu. Mereka katakan kepada kaum muhajirin yang tidak ada pendamping hidup, adakah di antara istriku yang kamu suka? Mana yang kamu suka? Aku ceraikan dia, selesai iddahnya kamu nikahi. Bukan kebun pak, bini pun dikasih. Tapi bininya memang lebih dari satu. Nah, dari kalangan Ansor yang mempunyai istri lebih dari satu, itu ditawarkan kepada kaum muhajir yang mau menikahi salah satu, mana yang disuka. Bukan dia yang menentukan, silakan mana yang kamu suka dari istri-istriku yang ada. Nanti aku pisah dia, aku talak, selesai masa iddah kamu nikahi. Bayangkan, istarnya hatta dalam perihal yang berkaitan dengan hawa nafsu, yang bernilai positif. Apalagi cuma sebatas makanan yang saya contohkan tadi. Dalam perihal makanan pun ada. Dicontohkan oleh mereka sahabat Ansor saat datang orang kepada Nabi untuk musafir, orang musafir datang bertamu ke rumah Nabi Muhammad, minta dijamu makan karena datang musafir belum makan, lapar. Datang Nabi ke rumah istri beliau, adakah makanan yang bisa kita sajikan untuk tamu yang datang ini? Bilang istri beliau, tidak ada ya Rasulullah kecuali adanya air putih. Lalu Nabi datang lagi ke rumah istri beliau yang berikutnya, seterusnya dan seterusnya. Jawabannya sama. Tidak ada di rumah kita makanan yang bisa kita makan kecuali air putih ya Rasulullah. Lalu Nabi membuat satu penawaran kepada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamu pada malam ini? Yang tadinya terlebih dahulu datang ke Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak punya apa. Bayangin, Nabi tidak punya makanan yang bisa dimakan, apalagi mau menjamu tamu, yang ada cuma air putih. Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dari salah satu kaum Ansor mengacungkan tangan, aku ya Rasulullah, aku yang akan menjamu dan memuliakan tamu tersebut malam ini. Dibawalah ke rumahnya. Sampai di rumah dia tanya kepada istrinya. Dia tanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita sajikan untuk tamunya Nabi? Bilang sang istri, tidak ada untuk kita. Yang tersisa hanya untuk anak kita. Sedang anak kita yang dua-duanya, ini anaknya dua, belum makan. Bilang sang suami kepada istri, cepat tidurkan anak kita sebelum datang rasa lapar. Biarkan dia tidur, jatah makannya kita bikinkan untuk tamunya Nabi. Karena tamunya lapar juga. Nah, ini itar namanya. Kan anaknya belum makan. Jatah makanan yang ada di dapur tinggal punya anaknya. Bahkan sang ayah sama ibu pun tidak makan. Dia mengalah ya karena anaknya belum makan. Tapi karena dia ingin memuliakan tamunya Nabi juga belum makan, maka disuruh anaknya untuk dicepatkan tidur. Jatah makan anaknya dikasihkanlah ke tamu Nabi Muhammad. Lalu si tamu ini menawarkan dan mengajak Sahibul Bait makan bareng. Kata Sahibul Bait, makanlah, kami makan di belakang.
Makanlah mereka dengan pura-pura makan padahal tidak makan. Ini yang punya rumah Sohibul Baitnya nih. Dilihat sama tamu tadi yang sudah disiapkan makan jatah sang anak. Di balik layar kain yang di situ ada bayangan. Kalau dulu kan nggak pakai lampu api atau lilin atau serongkeng gitu. Nah, adalah bayangan yang di situ Sohibul Bait pura-pura makan, dikira tamu, oh lagi makan sama istrinya. Makanlah tamu ini sampai habis makanan, tidurlah tamu ini istirahat dengan tenang dalam keadaan perut tidak lapar saat. Sedangkan Sohibul Bait anaknya bermalam dalam keadaan belum makan. Ini namanya kita mengutamakan tamu daripada diri sendiri. Ini pahamnya orang yang beriman. Bukan ihsan yang pertama dipahami oleh orang kafir. Kalau orang kafir juga punya arti ihsan, tapi di dalam pemahamannya cuma untuk perihal dunia. Untuk orang yang beriman, ihsannya adalah yang berkaitan dengan perkara akhirat. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansor ini, kata Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hatinya iri dan dengki, tidak ada di dalam hatinya itu cemburu dan hasud, sifat menginginkan, sifat protes iri, dengki, hasud akan apa? Nabi saat penaklukan Khaybar dari suku orang Yahudi, dari suku Nadir, itu Allah memberikan rampasan perang dari peperangan Khaybar itu dinamakan Fai. Fai itu rampasan perang yang semuanya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi yang punya. Orang fakir, orang miskin, Nabi Muhammad, nah dikhususkan untuk mereka. Walaupun banyak sahabat yang hadir, baik dari kalangan muhajirin ataupun kalangan ansor, ikut di dalam peperangan Khaybar. Orang Yahudi sebagian sudah dibantai, dibunuh, dan sebagian diusir. Tapi dari kalangan Quraidah, dari kalangan Bani Nadir, suku Yahudi dari kalangan Bani Nadir, itu kekayaan yang dimilikinya itu Fai, jadi nilai rampasan perang dari Allah dikhususkan untuk Nabi. Kalau dari kalangan Yahudi Bani Quraidah, termasuk di dalamnya siapa? Mertua Nabi Muhammad. Itu Yahudi, tidak beriman. Istrinya, anaknya, putrinya itu dinikahi sama Nabi kita Muhammad. Itu dibunuh karena dia tidak beriman, kufur, Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi, tapi mertua Nabi kita Muhammad. Nah, itu dibagi dengan kaum muhajir. Rampasan perang dari Khaybar ini itu banyak dikasihkan Nabi ke kaum muhajirin. Dari sahabat kaum muhajirin. Ansor dapat nggak? Ansor nggak dapat. Kecuali dari kalangan orang-orang fakir miskinnya. Tapi mereka ikut perang, mestinya dapat ya. Ternyata tidak. Nabi kasih ke kaum muhajirin. Adakah di dalam hati orang Ansor ini, dari yang mereka lihat terhadap pembagian yang Nabi berikan kepada orang-orang muhajir, hati mereka tidak terima, lantas mengatakan Nabi tidak adil, Nabi pilih kasih. Iri kan itu namanya? Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Ini sifat orang yang beriman. Tidak ada iri dengan orang yang beriman yang ada di sekitarnya. Mukmin sama mukmin nggak boleh ada sifat iri. Itulah yang terjadi dengan sahabat Ansor dan Muhajirin. Yang dapat rampasan perang Muhajirin, yang Ansor tidak dapat, tapi mereka tidak iri. Dan itu sifat mulia, dipuji Allah di dalam Al-Quran, abadi selama-lamanya. Wala tajidu fi sudurihim hajatan. Tidak ada di dalam hati mereka, di balik dada mereka, kata Allah. Siapa? Kaum Ansor.
hajatan, rasa ingin memiliki juga dari apa yang Nabi berikan kepada kaum muhajirin. Mimma utu, dari apa yang didatangkan. Mereka tidak ada iri, mereka tidak ada dengki, mereka tidak protes kepada Nabi, mereka tidak ada rasa tidak terima karena tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang yang Nabi berikan kepada kaum muhajirin. Wa yuthiruna ala anfusihim, justru bahkan orang Ansor ini mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. Nah, ini ayatnya. Wa yu'minu ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun diri mereka sendiri bahasanya itu betul-betul membutuhkan yang daripada kalangan Ansor ialah mereka yang paham terhadap ithar, dan itharnya hanya tertujukan kepada nilai-nilai akhirat. Semoga Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Jadi belum dikatakan, tidaklah juga dikatakan menahan itu lebih baik daripada mengeluarkan. Kalau kita tahu saat kita mengeluarkan itu ada nilai pahala, ada nilai akhirat, ada nilai-nilai yang menguntungkan kita, jangan ditahan. Ini hikmah ini menjelaskan kepada kita. Karena kalau kita menahan, padahal kita yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Walaupun dia beriman, beriman. Datang orang ke rumahmu, ketok pintu minta bantuan. Dia butuh uang 100.000. Tamam. Kamu punya uang 200.000. Ya. Yang datang orang beriman, butuh pinjaman atau tidak meminjam, minta. Yang dibutuhkan 100.000, yang didatangi punya 200.000. Kan kita tahu dengan mengeluarkan 100.000 ini mendatangkan keuntungan atau tidak untuk yang mengeluarkan? Mendatangkan. Lalu ditahannya, berdosakah? Tidak dia dikatakan berdosa, tapi ketahui sifatnya itu menahan daripada yang mestinya dia keluarkan dan menguntungkan akhiratnya, tapi tidak dia keluarkan. Itu dinamakan dia telah mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Nah, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, ya rugi. Dia termasuk orang yang merugi. Apa sebab? Dikasih akhirat dengan datangnya ini orang pengemis kah, yang butuh bantuan kah, tidak disambutnya, malah tidak diterimanya. Ya. Dia telah rugi akhirat dengan kedatangan tamu yang minta tolong ini tadi, yang minta pinjaman kah atau minta uang 100.000, sedangkan dia punya 200.000. Beda kalau seandainya dia punya 100.000, datang orang ke rumahnya minta 100.000 atau minjam 100.000. Nah, di sini peranan ithar tadi, maukah mengutamakan ini orang yang butuh di atas kebutuhan dirinya dengan memberikan 100.000 tersebut kepada yang membutuhkan atau tidak, atau ditahannya. Kalau dia tahan, maka dia tidak dikatakan merugi karena dia juga butuh, seperti contoh beras tetangga tadi. Kalau yang sebelumnya saya contohkan, dia punya 200.000, tapi 100.000 yang dibutuhkan ditahannya. Nah, ini orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia karena dia menahan akhiratnya. Sedangkan yang datang ini adalah utusan Allah untuk perkara akhirat. Paham sampai di situ? Kalau yang tinggal 100.000 tadi, dia bisa berbuat ithar atau tidak. Kalau dikasihnya itu 100, sedangkan dia sendiri butuh dan tidak ada lagi, maka dia masuk ke dalam firman Allah. Sikap mulianya ini sama seperti yang dilakukan sahabat Nabi saat memberi makan tamu Nabi SAW.
Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Oleh sebab itu pada hikmah yang ke-37 ini kita diajarkan oleh Al-Imamul Haddad menahan daripada sesuatu yang sekiranya mendatangkan keuntungan akhirat, lalu kita tahan, maka kita yang menahan itu termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sedangkan orang yang beriman ciri-cirinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Semoga Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang membawa berkah. Dari hikmah yang kita dijelaskan kepada kita, Allah berikan pemahaman dan dimudahkan kita untuk bisa mengamalkan daripada apa yang menguntungkan kita di akhirat kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Nas'aluka Allahumma al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsani hal 'afina min ahli dhalal wa fi ahli al-juhal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.